Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Kali ini kita akan menyelami kelanjutan perjalanan penuh kriminal dalam serial El Chapo episode 7. Di episode sebelumnya kita menyaksikan bagaimana El Chapo berhasil menjatuhkan Benjamin Avendaño melalui aliansi rahasia dengan pasukan Gafes dan dukungan diam-diam dari Don Sol. Penangkapan itu tidak hanya menjadi pukulan telak bagi kartel Tijuana, tetapi juga mengukuhkan kekuasaan El Chapo di mata pemerintah, hingga Don Sol mendapat promosi sebagai kepala polisi federal. Bahkan Laura dari balik layar menjalin kerjasama tersembunyi dengan DIA, membuat posisi El Chapo semakin aman dan tak tersentuh. Namun dalam pertemuan besar Federasi Kartel, satu faksi kuat, Kartel Golfo, memilih untuk tidak hadir. Sikap diam yang terbaca sebagai penolakan mendorong El Chapo mengambil keputusan tegas, menetapkan Kartel Golfo sebagai musuh baru yang harus ditaklukkan. Kini babak baru dimulai saat perlawanan berubah menjadi ekspansi, dan setiap langkah salah bisa berarti akhir dari segalanya. Peringatan. Tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari serial El Chapo. Jika kamu belum menontonnya dan tidak ingin mengetahui detail alur cerita, saya sarankan untuk menunda menonton video ini. Namun, jika kamu telah menonton dan masih belum paham dengan alur ceritanya, mari kita mulai pembahasannya. Perang antar kartel dimulai. Setelah penolakan terbuka dari Kartel Golfo untuk bergabung dalam federasi, El Chapo tak tinggal diam. Ia tahu bahwa dalam perang antar kartel, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh siapa yang lebih dulu menguasai informasi. Langkah pertama El Chapo adalah menciptakan ilusi diplomasi. Pada suatu hari di perbatasan Nuevo Laredo, Meksiko, El Chapo menghadiri pertemuan dengan Rachiel Cardenas dan Tony Tormenta. Mereka adalah dua orang petinggi Kartel Golfo. El Chapo menawarkan kerjasama terbatas dalam perdagangan lintas perbatasan, yang akhirnya pertemuan itu melahirkan kesepakatan. Namun di balik kerjasama itu tersembunyi rencana besar. Di dalam kerjasama itu, El Chapo menempatkan orang dalam, La Muñeca, sosok cerdas dan mematikan, dan juga tangan kanan Arturo. La Muñeca ditugaskan untuk mengawasi operasional dan sebagai koordinator logistik untuk rute perdagangan narkoba. Namun tugas utamanya bukan itu, melainkan memetakan kelemahan Kartel Golfo dari dalam. Di bawah penyamaran itu, La Muñeca mulai mengumpulkan laporan. Ia juga mengawasi dinamika internal antara Rachiel dan Tony, membaca potensi konflik dan celah pengkhianatan. Laporan itu secara rutin dikirim secara rahasia kepada El Chapo, yang mulai menyusun taktik penyerangan berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan peta kekuatan musuh kini terbuka lebar, El Chapo hanya menunggu satu momen agar rencana penghancuran Kartel Golfo berjalan sesuai skenario. Di meja federasi, El Chapo duduk di kepala meja. Di hadapannya, peta besar Nuevo Laredo terbentang, menyiapkan segala strategi penyerangan Kartel Golfo. Semuanya mengikuti pengarahan mendalam yang telah disusun berdasarkan laporan La Muñeca. Namun di sisi lain, salah satu anggota Gafes bersuara bahwa Kartel Golfo dilindungi oleh pasukan Los MS yang dipimpin oleh El Cano. Los MS adalah kekuatan militer Golfo. Mereka lebih brutal, lebih terlatih, dan mereka tidak mengenal belas kasihan. Terdiri dari mantan paramiliter dan veteran tempur yang dibentuk untuk mempertahankan inti kartel dari serangan luar. Secara taktis, kekuatan mereka
bahkan melebihi Gavez dalam jumlah ataupun peralatan perang. L1 berusaha meyakinkannya untuk tidak mundur dalam rencana ini. Tak lupa, Donsol juga mengirimkan dukungan penuh dengan memberikan bantuan pasukan polisi federal. Pasukan El Chapo akan menyusup dari dalam. Melalui koneksi logistik yang dikendalikan oleh La Muñeca, pasukan El Chapo masuk secara diam-diam ke dalam wilayah kekuasaan kartel Golfo, berpura-pura sebagai armada dagang dan distributor narkotika. Sementara itu, dari luar, polisi federal dan beberapa pasukan El Chapo mulai mengepung ring luar kartel. Momen tiba saat sebagian besar markas Golfo dalam posisi tidak siaga, serangan serentak diluncurkan, tembakan dilepaskan, bentrok pecah di sudut-sudut kota, dari gudang logistik hingga rumah persembunyian Raziel. Namun semuanya tak berjalan sesuai rencana. Los MS muncul dari balik gelap. Dengan formasi militer dan senjata berat, mereka memukul mundur pasukan Gavez dan memutus jalur suplai El Chapo dari dalam. Situasi menjadi kacau. Beberapa titik kehilangan komunikasi. Pasukan El Chapo mulai terpukul. Tony Tormenta berhasil lolos melarikan diri melalui jalur selatan menuju Matamoros, sementara Raziel Cárdenas ditemukan terpisah dari pasukannya, terpojok dan tertangkap oleh polisi federal yang langsung membawanya dalam pengawalan ketat menuju penjara Almoloya. Bagi El Chapo, operasi ini adalah pukulan pahit. Kartel Golfo belum tumbang dan kekuatan Los MS terbukti jauh di atas perkiraan. Namun di mata publik dan media, penangkapan Raziel adalah sebuah kemenangan negara. Dan Donsol seperti biasa muncul sebagai pahlawan dalam narasi resmi. Beberapa hari setelah operasi penyerangan ke kartel Golfo yang berakhir setengah gagal, Federasi Kartel kembali dibuka bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan membahas kegagalan, kerugian, dan strategi selanjutnya di Nuevo Laredo. Wajah-wajah tegang memenuhi ruang rapat. Dalam suasana panas itulah Rodolfo, perwakilan keras kepala dari kartel Juarez, berdiri dari kursinya menahan emosi yang nyaris meledak. Tanpa menunggu respons, Rodolfo keluar dari ruangan, resmi menyatakan keluar dari federasi. Keputusan yang seketika menambah goresan dalam persatuan yang sudah retak. Malam harinya, dalam kondisi mabuk dan penuh amarah, Rodolfo memasuki sebuah bar gelap di pinggiran Chihuahua, berusaha menenangkan diri. Namun takdir mempertemukannya dengan orang yang salah di waktu yang keliru. El Jaguar, salah satu anggota Gavez yang terlibat dalam misi sebelumnya, kebetulan berada di bar yang sama, tak bersenjata. Dalam hitungan detik, emosi Rodolfo meledak. Ia membuntuti El Jaguar dan menebaknya hingga tewas di tempat. Keesokan paginya, saat mabuknya menguap, Rodolfo sadar ia telah melintasi garis merah. Ia mencoba melarikan diri ke luar kota, namun pelariannya tak berlangsung lama. El Uno, kepala strategi operasi El Chapo, menerima laporan kematian El Jaguar. Posisi Rodolfo terlacak di bandara hendak melarikan diri. Tanpa basa-basi, El Uno mengeksekusinya di tempat. 1 peluru ke kepala, 1 pesan dikirim ke El Chapo. Pengkhianat telah dibungkam, El Jaguar sudah dibalaskan. Dengan begitu, federasi kembali berdarah. Namun pesan telah disampaikan dengan jelas. Pengkhianatan hanya memiliki satu harga, kematian. Setelah insiden berdarah yang merenggut nyawa Rodolfo dari kartel Juarez, situasi dalam federasi kartel semakin memanas. Kematian tersebut yang terjadi sebagai konsekuensi dari pengkhianatan internal menjadi titik pecah yang sulit dibendung. El Chente, kakak kandung Rodolfo dan salah satu tokoh berpengaruh dalam kartel Juarez, tidak dapat menerima kenyataan bahwa adiknya dibunuh oleh sesama anggota federasi. Meski sempat mengutarakan keinginannya untuk keluar dari aliansi, keputusan tersebut ditolak oleh El Chapo demi menjaga stabilitas federasi.
Namun di balik diamnya El Chente, lahir rencana balas dendam yang dingin dan terencana. Ia menjalin kontak dengan Raziel Cárdenas, pemimpin kartel Golfo yang saat itu tengah mendekam di penjara Almoloya. Melalui jaringan pengunjung yang dikendalikan secara tersembunyi, El Chente menyusupkan senjata ke dalam penjara dan menyerahkannya kepada Raziel. Saat hari kunjungan tiba dan ketika suasana tampak biasa, Raziel Cárdenas menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi nyawa El Pollo, adik kandung El Chapo, yang tengah berada di ruang kunjungan bersama Laura. Kejadian tersebut berlangsung cepat dan mengejutkan, menciptakan kekacauan besar di dalam penjara. Kematian El Pollo mengguncang El Chapo secara pribadi. Tak lama setelah kejadian, ia mendatangi kediaman El Chente. Namun, alih-alih melanjutkan siklus kekerasan, keduanya mencapai pemahaman tersirat bahwa pembalasan telah terjadi secara seimbang. Dengan itu, El Chente menyatakan kesediaannya untuk tetap berada dalam federasi, meski kini dengan kepercayaan yang retak dan pengawasan yang lebih ketat. Tanpa membuang waktu, El Chapo melanjutkan strateginya. Target berikutnya adalah kartel Michoacán yang dipimpin oleh tokoh karismatik dan fanatik Nazario Moreno. Kartel ini selama ini dikenal sebagai mitra kartel Golfo. Melalui operasi yang rapi dan cepat, El Chapo berhasil menculik Nazario Moreno. Dalam pengamanan tertutup dan dengan tekanan yang besar, Nazario akhirnya menyerah dan bersedia tunduk pada perintah federasi yang dikendalikan El Chapo. Dengan keberhasilan ini, kartel Michoacán jatuh ke dalam pengaruh El Chapo. Federasi kembali solid secara struktural meski luka dan ketegangan internal belum sepenuhnya sembuh. Namun bagi El Chapo, satu hal menjadi jelas, untuk mempertahankan kekuasaan, ia tak bisa hanya mengandalkan loyalitas. Ia harus memaksanya dengan kekuatan dan ancaman. Kemenangan yang dibeli dengan kebohongan. Tahun 2006 menjadi tahun penuh ketegangan politik dan titik balik strategis dalam sejarah Meksiko. Negara berada di ambang perubahan besar ketika rakyat semakin lantang menyerukan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan dominasi kartel narkoba. Di tengah sorotan tersebut, Don Sol, seorang politisi licik yang selama bertahun-tahun memegang kendali kekuasaan dari balik layar, telah jauh hari menyiapkan rencana besar. Ia memilih untuk mendukung kandidat Felipe Alarcón, calon presiden dari Partai Aksi Demokratik atau PAD. Bukan karena kapasitasnya, melainkan karena sifatnya yang mudah dikendalikan. Bagi Don Sol, Felipe adalah pion ideal, seorang yang akan membiarkannya tetap berada di lingkar kekuasaan tertinggi. Namun strategi Don Sol mulai goyah saat hasil awal survei nasional menunjukkan kekalahan telak dari kandidat lawan, Andrés Labrador dari Partai Reformasi Progresif PRP. Labrador dikenal luas sebagai sosok idealis, jujur, dan vokal menyuarakan niatnya untuk membubarkan semua kartel narkoba, membersihkan institusi pemerintah, dan menutup celah kompromi antara penguasa dan kejahatan terorganisir. Kemenangan Labrador di tangan rakyat jelas menjadi ancaman eksistensial bagi Don Sol dan seluruh jaringan kekuasaan gelap yang ia bangun selama bertahun-tahun. Maka dimulailah fase kedua dari skenario kekuasaan, kecurangan terorganisir. Don Sol merancang operasi manipulasi pemilu berskala nasional. Untuk menjalankan strategi itu, ia membutuhkan dana dalam jumlah besar.
membayar media untuk menyebar berita palsu tentang Labrador, menyuap pejabat pemilu, dan mendanai jaringan relawan palsu yang menyabotase TPS di sejumlah wilayah strategis. Dana itu tidak tersedia dari kas politik. Maka ia melakukan satu panggilan penting kepada El Chapo Guzman. Don Sol menghubungi El Chapo, ia memohon dukungan finansial dari kartel Sinaloa. Bagi El Chapo, permintaan ini bukan sekedar transaksi uang. Ini adalah kesempatan emas untuk menempatkan seorang presiden yang tunduk pada jaringan kekuasaan mereka. Kesepakatan terjadi. El Chapo memberikan dukungan dana dalam jumlah besar, mengalirkan uang kartel ke kantong-kantong politik PAD melalui saluran-saluran tak resmi. Operasi pemilu yang kotor pun dijalankan secara masif dan sistematis. Saat hari pemilu tiba, seluruh skenario telah berjalan sesuai perintah Don Sol. PAD diumumkan sebagai pemenang, meski mayoritas rakyat dan pengamat menyebut hasil itu syarat kecurangan. Protes terjadi di berbagai penjuru negeri. Demonstrasi rakyat memadati jalan-jalan Mexico City, menuntut pemilu diulang dan kebenaran ditegakkan. Namun, tuntutan itu tak mengubah hasil. Meski disertai tekanan publik dan liputan internasional, sistem yang sudah dikendalikan Don Sol menutup semua celah gugatan hukum. Felipe tetap dilantik sebagai Presiden Meksiko dan Don Sol secara de facto memperpanjang masa kekuasaannya kini dengan jangkauan lebih dalam ke istana negara. Sementara El Chapo sebagai penyokong utama keberhasilan itu mendapatkan jaminan tidak tertulis. Pemerintah tidak akan menyentuh kekuasaannya selama ia tetap berguna. Pemilu 2006 pun tercatat sebagai babak gelap dalam sejarah demokrasi Meksiko saat suara rakyat ditukar dengan kekuasaan dan keadilan dikalahkan oleh kekuatan uang. Dan disinilah semua permainan kekuasaan bermuara. Felipe resmi dilantik sebagai Presiden Meksiko bukan karena suara rakyat, melainkan karena rekayasa dan uang kotor yang mengalir di balik layar. Don Sol berhasil mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan, dan El Chapo kini bukan hanya penguasa wilayah gelap, tetapi juga bagian dari sistem negara itu sendiri. Sementara rakyat memenuhi jalanan dengan protes dan teriakan keadilan, di balik dinding istana, para tokoh bayangan tertawa karena mereka tahu hari ini hukum telah kalah oleh strategi. Namun, ini baru permulaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lewatkan kelanjutan kisah persekongkolan antara kartel pemerintah dan pengkhianatan dalam episode berikutnya. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah kriminal paling menegangkan di balik layar kekuasaan. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.